Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bengkel Murotal dimanapun teman-teman berada. Kebetulan pada video kali ini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang ada di kolom komen. Teman-teman bertanya bagaimana dan apakah kita perlu gurah? Apakah kita perlu gurah sehingga mungkin kita bisa mampu menghasilkan suara yang indah? Dalam hal ini konteksnya ialah membaca Quran. Rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwa langgam atau suara yang indah memang mungkin ada dua hal. Yang pertama, memang ada orang yang diberikan oleh Allah sejak dari bayi maupun sejak procot lahir, memang Allah takdirkan mempunyai suara yang merdu, sehingga mudah sekali bagi dia untuk mendengarkan atau menirukan gaya-gaya para qori yang masyhur. Yang kedua, ada yang memang menjalani latihan, rekan-rekan sekalian. Tapi yang paling penting, rekan-rekan sekalian, latihan di sini mungkin tidak perlu terlalu berlebihan sampai gurah, tidak, rekan-rekan sekalian. Kita cukup berlatih semampu kita, semaksimal kita, tidak berlebih-lebih di sana. Karena yang paling penting ialah apa, rekan-rekan sekalian? Yang paling penting dalam saat kita bersenandung Quran ialah makharijul huruf, sifatul huruf, dan makna yang terkandung di sana, hikmah apa yang bisa kita ambil di sana. Sehingga jangan sampai rekan-rekan sekalian jatuhnya nanti Quran sebagai nyanyian yang nyanyi saja, tapi tanpa ada makna di hati kita. Saya sudah pernah mengekspos atau mempost sebuah tulisan salah satu hadis yang nantinya di akhir zaman akan muncul segolongan orang yang akan diminta untuk baca Quran, tapi bacaannya itu hanya sampai di kerongkongan, nggak sampai di hati, rekan-rekan sekalian. Ini bahaya nih. Bagi teman-teman pecinta langgam, tolong ini sangat-sangat diperhatikan. Jangan sampai kita terfokus di langgam, sehingga kita sampai mungkin juga nggak ngerti artinya, nggak, kawan-kawan. Sambil hafalan, sambil terus memperbaiki bacaan Quran kepada rekan-rekan kita yang sudah ahli, dibandingkan dengan kita atau dengan guru-guru yang bersanad, itu merupakan keurgensian yang paling penting, rekan-rekan sekalian. Tidak usah digurah, karena saya pun juga tidak digurah. Saya baru belajar seperti ini, baru belajar merotal seperti Ustaz Muzammil Hasballah di tingkat 1 ITB di tingkat 2 semester 1. Saat saya bertemu dengan beliau, Kang Muzammil Hasballah, saya melatih, lalu saya mencoba untuk pas ketika saya sudah mampu untuk pelantunkan, kok ada keinginan untuk sharing. Nah, maka saya dari sumber-sumber yang lain juga akhirnya mengkonstruk, memberikan sebuah pilihan pada teman-teman. Ini nih simplifikasi langgam-langgam yang masyhur. Ada 7 langgam yang populer, teman-teman sudah tahu, yang saya sudah sharingkan. Silahkan untuk disimak video-video yang lain bagaimana cara kita mensimplifikasi. Teman-teman sekalian, intinya poinnya adalah dengan langgam kita ingin terus berlama-lama dengan Quran. Kita jadi ingin tahu kenapa dan apa yang ayat yang kita baca, mungkin sampai kenapa itu diturunkan, bagaimana kronologinya, bagaimana saat itu kondisi Mekah, lalu hikmah apa yang bisa kita ambil di sana. Mudah-mudahan Quran menjadikan sebuah pedoman bagi kita, nggak hanya cuma obat baper, bukan, kawan-kawan. Jauh dari itu, memang Al-Quran merupakan asyifa bagi kita, bagi hati kita, bagi pikiran kita, bagi raga kita, dan merupakan sebuah petunjuk. Jadi kawan-kawan sekalian, mari bertaranum, mari berlanggam Quran, tapi jangan sampai melupakan yang lebih urgen, karena langgam nomor belakang. Oke kawan-kawan, semoga menjawab. Kalau teman-teman perlu latihan, silakan latihan suara. Tinggal lalu tolong patternnya itu lebih diperhatikan. Misalkan kurdi yang pertama naik di jalan-jalan, misalkan teman-teman sambil motoran, kok nunggu lampu merah, sambil misalkan cuma kurdi yang pertama naik, coba diberikan sentuhan kurdi yang pertama naik sampai betul-betul mirip, karena 3 kunci untuk kita meniru ialah yang pertama, menirukan dengan sangat, yang
cuma menirukan kawan-kawan ya, akhirnya menandai, oh ini polanya yang nggak boleh hilang. Mungkin vibranya atau sentuhan-sentuhannya, lambat, cepatnya, temponya, itu nggak boleh sampai hilang, akhirnya mirip banget nih, baru menyesuaikan dengan kita. Nggak perlu gurah kawan-kawan, karena suara kita memang suara yang beda-beda, nggak semua harus belajar kurdi, nggak semua harus mengikuti gaya Hijaz. Kita bisa menemukan suara kita masing-masing, lihat di channel-channel yang lain maupun di channel kami, di channel saya. Silakan dicari kira-kira lagam yang cocok untuk rekan-rekan sekalian dengan suara kawan-kawan itu yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.